Ke lapangan membawa keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membacakan pantun. Oke, pergi ke pasar membeli ikan, beli ikan nila dan ikan gurami. Sebelum presentasi kami tampilkan, jawab dulu salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi. Alhamdulillah baik. Pagi. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu ada Alhamdulillah. di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Sinta Rosiana selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk dapat melakukan presentasi pada pagi hari ini. Kemudian rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan yang telah berkenan hadir pada sesi diskusi pada kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Husni Mubarok, NPM 202154029, selaku perwakilan dari kelompok 2, sekaligus menjadi moderator pada presentasi kali ini. Kemudian, saya di sini bersama 4 rekan saya, yaitu yang pertama, Nenti Ropiah Hasanah, dengan NPM 202154037, yang akan menyampaikan mengenai pendahuluan dan latar belakang. Yang kedua yaitu Puji Mahendra, dengan NPM 202154042, yang akan menyampaikan pembahasan. Kemudian ada Amanda Rifat, dengan NPM 202154046, yang akan menyampaikan mengenai kajian teori. Dan yang keempat, dan yang terakhir yaitu ada Anita Putri Ningrum, dengan NPM 202154048, yang akan menyampaikan pembahasan yang kedua. Sebelum masuk ke dalam materi, yang pertama yaitu pendahuluan latar belakang. Mari kita simak dulu video yang akan ditampilkan sebelum masuk ke dalam materi. Oke, bisa naik? Telepon seluler sudah menjadi bagian dari kehidupan banyak orang saat ini. Selain untuk berkomunikasi, ponsel kini juga digunakan untuk bekerja, bermain, dan berinteraksi lewat sosial media. Namun, sejak tahun lalu beredar pesan-pesan berantai tentang bahaya radiasi ponsel yang menyebabkan kanker, tumor, bahkan kematian. Saya belum bisa percaya 100% karena kenapa? Pertama, publikasi dari Kementerian Kesehatan sendiri harusnya kan itu yang mereka yang lebih tahu lah ya. Apakah itu bisa punya potensi untuk menyebabkan kanker dan lain sebagainya, dan so far kita belum dapat informasi itu. Sementara ini sih buat saya tentang broadcast yang seperti itu, saya pikir saya gunain aja untuk bisa lebih waspada terhadap penggunaan handphone saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, yaitu masuk ke dalam materi yang pertama, mengenai pendahuluan atau latar belakang yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nenti Ropiah Hasanah. Kepadanya disilakan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas. Sunan Kudus pergi ke Tuban. Pakaian putih sangatlah bersih. Waalaikumsalam sebagai jawaban, saya ucapkan pula terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang mengenai analisis dampak gelombang elektromagnetik terhadap kesehatan otak. Kawan-kawan semuanya bisa kita lihat pada slide yang nampak. Latar belakang yang pertama adalah manfaat ponsel sebagai alat komunikasi. Memang pada saat ini, ponsel menjadi sesuatu yang sangat urgensi untuk kepentingan berkomunikasi. Bisa kita lihat, seseorang tidak dapat terlepas dari ponsel dalam kegiatan sehari-hari. Tentunya, ini menjadi hal yang harus kita perhatikan. Dalam sebuah kutipan, menyatakan bahwa telepon seluler
atau ponsel adalah salah satu alat komunikasi nirkabel yang memanfaatkan gelombang radio sebagai medianya. Selanjutnya, latar belakang yang kedua yaitu pengguna ponsel di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Memang, pada saat ini pengguna ponsel di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Bisa kita lihat, ada data pengguna smartphone diperkirakan mencapai 89% populasi pada tahun 2025. Menurut data yang kita ambil dari Asosiasi Telepon Seluler Indonesia atau disingkat ATSI, menyatakan bahwasanya jumlah pengguna ponsel di Indonesia saat ini sekitar 115 juta pelanggan. Hal itu berarti sudah sekitar 60% populasi di Indonesia sudah memiliki perangkat telekomunikasi. Bisa dilanjut slide-nya. Latar belakang yang ketiga yaitu penelitian mengenai penggunaan ponsel. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh World Health Organization atau WHO yang diumumkan di New York, Amerika Serikat, menjelaskan bahwa pengguna ponsel dalam waktu yang lama setiap hari berisiko meningkatkan sel pemicu kanker otak. Selanjutnya yang keempat, keputusan Kemdikbud mengenai pembelajaran di era pandemi. Nah, di era pandemi ini, pembelajaran yang biasanya dilakukan secara langsung dialihkan menjadi secara dalam jaringan atau online. Ini semakin memicu peningkatan penggunaan ponsel atau penggunaan alat komunikasi yang meningkat yang signifikan di Indonesia. Bisa kita lihat ini pada gambar ada sebuah riset data mengenai penggunaan ponsel di Indonesia. Selanjutnya mengenai rumusan masalah yang kita ambil, yang paling utama adalah bagaimana pengaruh radiasi ponsel terhadap otak dalam jangka waktu panjang, serta apa yang menyebabkan radiasi ponsel dapat mempengaruhi otak. Tentunya mengenai tujuan makalah dari kami adalah untuk mengetahui pengaruh pengaruh radiasi ponsel terhadap otak dalam jangka panjang, serta mengetahui hal apa saja yang menyebabkan radiasi ponsel dapat mempengaruhi otak. Kemudian, untuk kegunaan makalah yang kami ambil, tentunya kami ingin menciptakan sesuatu yang bermanfaat, khususnya bagi penulis sebagai media penambah pengetahuan serta konsep ilmu pengetahuan. Selanjutnya, bagi pembaca sebagai media informasi sekaligus bahan mawas diri dalam penggunaan ponsel dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nenti Rofiah Hasanah yang telah menyampaikan materi mengenai pendahuluan atau latar belakang dari makalah yang kita buat. Untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Amanda Rifat mengenai kajian teori. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk menjelaskan mengenai kajian teori ini. Seperti yang telah dikatakan oleh rekan saya tadi, yaitu Nenti, bahwa pada era sekarang adanya peningkatan mengenai penggunaan ponsel, sehingga banyak memunculkan pertanyaan dari para peneliti, yaitu apakah ada pengaruh dampak negatif yang diberikan oleh radiasi elektromagnetiknya tersebut. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, yang pertama adalah oleh Ahmad Rizky, Dwi Prasetya, dan Waluyo Widianto pada tahun 2020. Mereka berasal dari program studi pendidikan dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung, dengan judul jurnalnya adalah pengaruh paparan gelombang elektromagnetik ponsel terhadap otak. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Ratna Hidayati pada tahun 2011 dari Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala dengan judul jurnal yaitu pengaruh radiasi handphone terhadap kesehatan. Next. Yang ketiga adalah peneliti dari Erma Maxkori Sumbayak pada tahun 2016 yang berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana dengan judulnya yaitu dampak gelombang elektromagnetik telepon seluler terhadap otak. Penelitian ketiga dari 1 sampai 3 ini penelitian yang menggunakan metode penelitian yaitu literatur review atau melihat dari jurnal-jurnal terdahulu. Dan penelitian yang keempat ini
penelitian yang dilakukan oleh Insinyur Sindak Hutauruk pada tahun 2012 dari Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nunmensen Medan dengan judul penelitian yaitu karakteristik paparan radiasi ponsel pada organ manusia, kepala manusia. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian di mana Insinyur Sindak ini menggunakan subjeknya yaitu handphone. Jadi langsung melakukan penelitiannya. Sekian pemaparan mengenai kajian teori. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Amanda Rifat yang telah menyampaikan materinya mengenai kajian teori. Untuk selanjutnya yaitu ada pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Puji Mahendra. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Pembahasan dari makalah yang kita buat, di sini sudah tertera jelas bahwa menurut Badan Tenaga Nuklir Nasional, radiasi adalah energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel atau gelombang. Radiasi merupakan pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel atau gelombang elektromagnetik, atau cahaya, foton, dari sumber radiasi. Selanjutnya, radiasi total yang diserap oleh tubuh manusia tergantung dari beberapa hal, di antaranya yang pertama, yaitu frekuensi dan panjang gelombang elektromagnetik. Hal ini berbanding lurus dengan alat yang mengandung gelombang elektromagnetik dengan tubuh kita. Contohnya saja, pada saat kita sedang menelpon, jarak dari ponsel ke kepala kita atau ke otak kita itu sangatlah dekat. Selanjutnya, yang kedua yaitu polarisasi medan elektromagnetik. Polarisasi adalah suatu peristiwa arah getaran gelombang pada cahaya yang acak dan menjadi satu. Yang ketiga yaitu jarak antara badan dan sumber radiasi elektromagnetik. Sudah disebutkan tadi bahwa paparan dari radiasi elektromagnetik berbanding lurus dengan jarak antara badan dan sumbernya. Selanjutnya, yang keempat yaitu sifat-sifat elektrik tubuh. Mengapa sifat-sifat elektrik tubuh itu mempengaruhinya? Dikarenakan radiasi berbanding lurus atau dapat merambat melalui sifat-sifat elektrik tubuh, yaitu yang memiliki cairan lebih tinggi, seperti contohnya otak, otot, dan lain-lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Puji Mahendra yang telah menyampaikan pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Wanita Putri Ningrum. Kepadanya disilahkan. Baik, kepada moderator, terima kasih yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan radiasi pada ponsel yang mempengaruhi otak. Faktor-faktor yang menyebabkan radiasi pada ponsel mempengaruhi otak adalah yang pertama, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh ponsel. Yang kedua, ambang batas SAR atau Specific Absorption Rate. Yang ketiga, manusia yang lebih memiliki kerentanan pada radiasi ini adalah anak-anak. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anita Putri Ningrum yang telah menyampaikan pembahasan yang kedua. Untuk presentasi kali ini mungkin dicukupkan sekian. Untuk tahap selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Barangkali di sini dari teman-teman yang masih kebingungan atau yang ada yang ingin ditanyakan mengenai makalah yang kami buat, bisa terlebih dahulu raise hand. Dan saya membatasi kepada 3 orang penanya.
Baik, ini ada beberapa yang lakukan resen. Namun di sini saya memilih 3 orang dari beberapa orang yang resen. Yang pertama itu ada Elis Nurhayati, kemudian ada Fadia, dan yang terakhir itu ada Maya. Baik, yang pertama itu Elis Nurhayati, silahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Nurhayati, NPM 036. Nah, izin bertanya, terkait dengan dampak dari radiasi ponsel itu sendiri, apakah terdapat perbedaan antara dampak radiasi ponsel pada anak dan orang dewasa ataupun pada orang tua? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Elis atas pertanyaannya. Mungkin ditampung dulu ya untuk pertanyaannya. Untuk yang kedua yaitu ada dari saudara Fadia. Kepada saudara Fadia disilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadia Ajisa Fitri, NPM 202154010. Izin bertanya, bagaimana solusi yang dapat kelompok kalian berikan agar terhindar dari efek negatif atau buruknya dari pengaruh radiasi ponsel? Terima kasih. Sama-sama, Fadia. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu ada dari saudari Maya. Kepada saudari Maya, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maya Putri Andaristi, NPM 201544038. Izin bertanya, tadi kan sudah disinggung ya mengenai gelombang elektromagnetik. Nah, lalu bagaimana sejarah terbentuknya gelombang elektromagnetik sehingga dapat mempengaruhi sehingga dapat menjadikan adanya pengaruh radiasi terhadap otak ini gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk jawaban dari setiap penanya bisa dijawab nanti di Google Classroom karena kita melihat durasi yang dilakukan pada presentasi kali ini dibatasi dengan 20 menit dan ada 4 menit lagi mungkin untuk melakukan penutupan. Bagaimana semuanya? Apakah bisa? Bisa nih, bisa. Oke, baik. Mungkin untuk kesimpulannya dari presentasi kali ini, bisa di next. Tuh. Nah. Di era disrupsi di teknologi informasi dan komunikasi mempunyai dampak positif dan tentunya ada dampak negatif pula bagi kehidupan manusia. Yang salah satunya dampak positif yang ditimbulkan dari telepon seluler ini yaitu sebagai alat penunjang dalam kegiatan pembelajaran dan sebagai alat komunikasi tentunya. Kemudian yang kedua yaitu ada dampak negatifnya seperti gelombang elektromagnetik yang disebutkan tadi yaitu mempunyai dampak dalam waktu yang singkat seperti sakit kepala dan dalam jangka waktu yang lama itu memicu munculnya penyakit otak yang lebih parah seperti tumor. Mungkin sekian presentasi yang kami sampaikan. Sebelum menutup, ini ada quotes dari Emma Grace yang menyatakan bahwa pepatah itu benar. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan hanya dengan memeriksa notifikasi ponsel. Hidup terlalu pendek untuk dilalui dengan berharap lalu kecewa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili rekan-rekan saya dari kelompok 2. Pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.